kita berbicara masalah kerasukan ya. Dari sisi magis sendiri atau sisi gaib, namanya kerasukan itu sebenarnya ada atau tidak menurut Mas Candi? Kalau menurut magis ya ada sih, karena banyak orang-orang yang ya contoh kayak saudara saya sendiri gitu tuh ya, kadang kan habis main ke tempat angker terus tiba-tiba datang rumah kayak ya jola-jola kayak gitulah, nggak terkontrol badannya tuh, kayak dikendali sama jin gitu. Oh, berarti sering kejadian di keluarga gitu? Sering Kerasukan. Terus cara nyadarinnya gimana tuh? didoain, Oh, berarti ada doanya khusus gitu. kayak di rukyah gitu. Nah, terus Kalau Om sendiri pernah suatu ketika kan pas ya aku udah pernah tinggal di sini sih ya. Waktu itu kan teman aku itu mau ngejual rumah yang di Perum gitu kan, yang di Perum. Memang rumah itu memang angker gitu kan, karena udah lama nggak ditungguin atau apa gitu. Nah pas aku diajak gitu kan, ayo Mas Dar katanya, ikut aku yuk, ini katanya ngusir bangsa kayak gitu kan ya gitu. Pas aku masuk juga memang ada beda suasananya gitu kan ya. Nah udah gitu ya udahlah, akhirnya bangsa-bangsa yang kayak gitu dianuin semua, dan ternyata mungkin salah satu di antara dia itu ngikut ke aku gitu kan. oh gitu. Nempel Gitu kan, nempel ke aku gitu kan. Akhirnya aku pulang waktu itu aku tinggal di Karya Mulia. Di Karya Mulia situ kan, karena ibu kan punya kos-kosan di Karya Mulia juga kan, tinggal di situlah. Nah pas aku tidur itu serasa dalam tidur itu aku berkelahi terus. berkelahi. Malam itu tuh berkelahi Capek sama mimpi itu capek gitu. sama bangsa kayak gitu tuh. Itu bentuknya apa? Bentuknya tuh manusia gitu kan, tapi mukanya sih kurang jelas ya, karena memang nggak itu. Akhirnya dia udah berkelahi terus dari jam 2 malam kalau nggak salah sampai subuh baru selesai, aku baru bisa tidur gitu. Nah pas waktu itu aku pulanglah ke sini gitu kan ya, aku merasa pusing atau gimana. Nah di sini ada Om Asep di sini dulu. Om Asep. Yang katanya meninggal sih kata Babe tuh gitu kan ya. Loh Mas Darnya nih katanya, kamu kesini kok sama siapa gitu? Apa sih jadi kita ku konon ya malah sendirian jadi kita iku di batu rusir ku di akhir temen jadi ngintil itu di konon ya. Berarti bangsa-bangsa itu tuh ngikut ya? Ngikut orang. Masa sih barang sini aja mau bengi tas ngopi ning di jadi kita. Nah, tas ngopi ning Perum tuh jadi kita ku konon kan ya. Ya itu sih. Akhirnya ya udah sini kamu aja. Akhirnya nggak tahu aku tuh diobatin pakai air putih gitu kan ya, nggak tahu dibacain apa-apa, akhirnya diminum ya udah langsung hilang. Gimana tenang gitu ya? Gimana katanya rasanya? Iya memang bener, kepala juga udah nggak pusing atau apa gitu. Itu Ada perbedaannya, udah lebih ringan gitu lebih ya. ringan. Kalau Om sendiri banyak tuh kayak apa kejadian-kejadian yang janggal gitu, Ganjil gitu. yang horor-horor lah. Yang horor ya itu tadi kan, waktu Om masih SMP kelas 1 gitu ya, ada yang namanya kegiatan pramuka gitu kan ya. Pramuka gitu di suatu daerah, tapi memang di sebelahnya itu makam gitu kan ya, kuburan makam. Nah waktu itu malam pembayatan namanya ya, pembayatan gitu ya, kita ditutup matanya gitu kan, ditaruhin sama dianuin sama kakak kelas gitu kan, kakak kelas lah, kelas 2 kelas 3 gitu. Saya ditutup matanya terus ditaruh ke satu kuburan gitu kan. Nah waktu itu pas waktu pengecekan saya nggak ada. Loh, saya nggak ada katanya tuh ya, gitu kan. Akhirnya kan pada panik kan. Ya teman-teman saya juga panik gitu kan. Taunya baru ketemu itu pagi
Taunya ada di tempat keranda. Jadi masuk di dalam keranda. Masuk di dalam keranda. Kalau omnya sendiri ngerasainnya apa Apa? pas waktu malam itu Nah, tuh? ya akunya sih biasa aja Oh, gitu. biasa aja. Biasa aja. Jadi kayak berdiri aja gitu. Kayak memang waktu itu memang aku ditutup matanya gitu kan ya. Suruh diletakin ke situ gitu. Ya udah. Bisa begitu. Jadi kalau kayak gitu tuh di Aku bawah tuh, ya. sampai aku tuh dicariin katanya. Si Daria di mana? Katanya hilang, ayo. Akhirnya ketemu lah. Taunya tidur di beranda. Serem bisa. Di keranda situ. SMA juga kayak gitu sama. Waktu kelas 1 juga kan acara begitu lagi kan. Kalau mau masuk ke anggota penggalang gitu kan ya. Ya sama gitu. Digituin lagi. Jadi Pembayatan. disembunyiin lagi ya? Sembunyiin gitu kan. Nah, pas waktu kuliah itu di Semarang itu ada yang namanya pemakaman namanya Bergota. 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 Kuburan memang yang paling angker gitu kan. Di situ ya. Di situ tuh. Ya saya kan nggak tahu gitu. Saya kan orang Indramayu gitu kan ya. Ya. Kayak apa gitu ya. Datang, Lingkungan situ kayak gimana gitu kan ya. Tapi ya udah aku tuh dituntun suruh menyelusurin itu aja. Apa? Bukan Jejak-jejak. jadi ada seutas tali gitu ya. Suruh megangin tali terus entah itu kemana gitu Iya. kan. Iya, iya. Keliling kuburan-kuburan itu gitu kan. Kuburan itu pas waktu itu pas aku ditaruh di satu kuburan gitu kan ya. Ternyata aku pikir dari sana itu teman aku gitu kan. Iya. Makanya kan aku panggil kan. Panggil. Hei si Danang nih sini Danang. Totonya bukan Danang yang itu. Waduh, terus Apa tuh? Yang nggak tahu siapa gitu ya. Pantesan anak ini yang dipanggil kok nggak manggil-manggil. Perasaan kan aku waktu di bawah itu sama si Danang gitu Iya. kan ya. Oh, iya, Aku iya. pikir tuh sama si Danang yang di sana tuh. Ternyata tuh nggak tahu siapa gitu kan. Pakai jubah itu, pakai jubah putih. jubah putih gitu. Sering Ngeri ya? gitu. Ngeri ya kalau begitu sih ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa bangsa kayak gitu tuh bisa memilih atau nempel sama orang dengan energi yang menurut dia, wah ini orang energinya beda nih sama yang lain gitu mungkin ya. Iya benar, Iya, mungkin. benar. Tapi bisa kayak gitu tuh ya. Biasanya ada tempel. Ya kemungkinan Selain ya dari itu tuh. selain dari itu mungkin karena wah Menyukai ini energi ya? energinya cocok nih Iya. kayaknya gitu. Ini bisa. Bentak mungkin ya jadi ngikut ya, Mbak. Berarti kejadian diikuti itu sering. Sering. Sampai sekarang Pernah kayak nggak? gitu. Pernah nggak Om? Ada puncak yang menurut Om ini paling seram gitu, paling nggak bisa dilupakan kejadian gitu. Tapi itu mah masalah ini ya, masalah apa anu ya. Itu mah hubungannya sama ini sama pada saat aku terserang suatu penyakit gitu kan ya. Seolah-olah kita tuh udah berada di alam sana gitu kan. Sampai aku tuh nggak mau kata satu nggak mau ikut gitu kan. Seperti ada yang ngajak gitu, ayo ikut Ada sini yang narik. aja. Terus saya tapi di situ ada penolakan batin gitu kan. Iya. nggak mau sampai ya begitu lama juga sih, sampai sekitar 2-3 jaman gitu kan. Itu lagi kondisi lagi sakit gitu. Waktu itu kondisi waktu itu sakit tahun berapa ya kalau nggak salah tahun 2017 2017an waktu itu. Ya serem juga ya ibaratnya. Kayak mati suri ya. Iya, Bisa dibilang kayak mati suri. Yang tahu atau yang ngalamin itu cuman Om aja. Iya. Nggak dicerita dengan yang lain. Gitu. Itu bentuknya apa? Yang narik. Apa nggak kelihatan? Nggak kelihatan kalau kayak gitu tuh. Nah pas di kosan Karya Mula itu memang ada penunggunya. Yang di apa Di- evakuasi itu? Eh, Karya Mulia tuh evakuasi. Iya, evakuasi ke sana Iya, masuk. iya. Terus ada kayak akper atau apa ya Iya, kan di akademi situ kan ya perawatan, di iya. situ. Ibu kan pernah beli rumah di situ, dibikin kos-kosan gitu kan, di bawahnya tower apa gitu, atau tower operator apa gitu kan. Nah itu ada penunggunya juga. Apa itu? Itu cewek bener di kamar nomor berapa satu?
nomor 5. Cewek. Cewek Cantik tuh. cantik, rambut panjang. Oh. Dan ternyata pas aku ceritain ke orang-orang situ, ternyata memang di situ tuh sering terjadi pembunuhan. Jadi Dulunya Di berarti. kamar gitu. Serem. Kamu di Jadi berarti apa? area itu Apa dia. bisa jadi yang Itu. sosok wanita itu salah satu korban yang dibunuh? Bisa jadi. Sering ganggu nggak om di situ Hah? katanya? Ya ganggu Enggak. Waktu itu. cuman sekilas kan ya namanya kita waktu itu kondisi kosong gitu ya, atau Iya. nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba kok ada yang seret gitu Oh, kan, kan putih gitu kan. Ya udahlah, aku mah istilahnya biasa aja lah, lagi istilahnya dia nggak ganggu saya gitu kan, saya juga nggak ganggu dia gitu aja. Jadi orangnya mah cuman nampakin sekilas doang ya, Om, ya? Kebanyakan nampakin doang. Nampakin doang ya. Tapi kenapa ya kalau bangsa jin kayak gitu tuh, misalkan kita lagi sendirian gitu ya, suka nampakin tuh? Ya mungkin karena pikiran kita kosong juga sih. Iya, Kosong, bisa jadi. bisa jadi. Mau nunjukin eksistensinya juga makanya. Iya. Pertama ya istilahnya kita pas kosong gitu kan. Iya. Nah terus yang kedua benar-benar kata ini memang kita anunya sama gitu kan. Energinya Gitu. Memang jadi cocok sama si yang penghuni Iya. itu ya. Jadi kan ibaratnya, wah ini orang cocok nih, nempel ah, wujudin ikut, ah, gitu ya Mbak. Selain itu ada ini mas, pernah nggak nemu ini orang, mas pernah bisa ngeliat nggak orang ini nih, oh yang lagi ditempelin nih gitu, ini orang beda banget gitu, ada nggak ada sosoknya di belakang gitu? itu terjadi sama keponakan saya, anu ya, kakak saya kan punya anak cewek gitu kan. Nah dia punya suami gitu kan. Nah kemarin itu dia memang lagi depresi sih. Depresinya kenapa gitu ya? Ya kalau masalah kerjaan lah nggak mungkin lah. Toh karena keponakan saya juga kan ada usaha gitu kan, yang jualan atau apa gitu kan. Itu anak Jakarta sih. Ya sampai sekarang juga masih sih dia kayak depresi gitu kan. Nah depresi itu datangnya ya pada saat dia sendiri gitu kan. Pada saat dia sendiri gitu kan ya, kalau lagi ngobrol apa mah enggak gitu Biasa kan. ya? Biasa. Cuman kalau lagi dia sendiri ngerokok itu ketawa sendiri gitu apa gitu. Jadi aku tuh sering ngebawa dia ke orang pintar juga sih, Buat diobatin. diobatin ke daerah Segeran ya. Di Indramayu kan ada yang namanya Kampung Segeran, itu ada semacam kayak ustadz atau apa gitu kan, suka ngobatin orang-orang yang gitu kena narkoba atau apa segala macam. Oh iya, bisa direhabilitasi. Nah pas setelah dirunut gitu kan, kenapa anak ini bisa depresi kayak gitu, ternyata dia itu bukan karena narkoba atau apa gitu kan, karena memang dia itu suka di Google itu suka nyari-nyari itu Psikopat kayak gitu. suka baca tentang hari kiamat gitu, siksa kubur gitu. Berarti ini ya, Tapi apa, sebenarnya itu ilmu agama ya. Iya ilmu agama itu spiritual maksudnya ya. gitu. Nah pas kemarin itu dia tuh ya nggak belajar sama siapa gitu kan, jadinya Oh kan itu susah. dia. Otodidak. Memang kalau kita belajar spiritual tanpa ada guru tuh kan bahaya sekali. Iya. Jadi kayak mental tuh keganggu ya. Tapi ada peribahasa kalau misalkan kita belajar sesuatu tanpa guru, gurunya itu setan ya. Ada yang bilang kayak gitu. Mungkin. Jadi asal. Jadi lu sering ngeliatin yang hal-hal kayak gitu, terus dia imajinasinya bermain juga banyak ya. banyak istilahnya 2 orang ponakan om yang seperti itu ya.